got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, that three old thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Cintian Isa Faliha dari kelas 10 TCK 2 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Nah, pada video kali ini kita sudah memasuki bab 12 ya teman-teman, yaitu tentang manajemen user and group. Nah, pada pembahasan kali ini terdapat 7 materi ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada konfigurasi boot order, yang kedua membuat user dengan add user, yang ketiga option pada user add, yang keempat ada membuat user dengan add user, terus yang kelima ada membuat grup, yang keenam ada menambahkan user ke grup, dan yang ketujuh atau yang terakhir itu ada menghapus user dan grup ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi boot order. Sebentar teman-teman, kita akan buka si Debian-nya ini. Nah, jadi kalian kalau semisalkan Debian-nya itu tampilannya kembali ke awal seperti ini saat seperti mau install ulang. Nah, ini itu dikarenakan file ISO dari si Debian-nya itu waktu kita mau install itu tuh diminta dimasukkan ke dalam controller. Jadi sebenarnya Debian kalian itu nggak hilang nih. Ada cara untuk mengatasinya. Nah, di sini untuk mengatasinya langsung saja kita akan praktekkan. Nah, di sini untuk caranya itu kalian bisa pergi ke dalam DVD-nya yang gambar DVD ya teman-teman, yang ini yang seperti gambar DVD atau kaset. Kemudian kalian klik kanan, lalu klik kanan. Nah, kemudian file ISO-nya kalian bisa dilihat di sini. Kalau misalkan itu masih tercentang, nah itu kita pencet agar centangnya itu menghilang ya teman-teman. Ini cek lagi. Nah, ini centangnya sudah menghilang ya teman-teman. Lalu setelah itu kalian bisa meresetnya lagi. Kalau kalian ingin mempower off juga bisa ya teman-teman. Tapi ada cara untuk reset saja, berarti kita akan cara reset saja. Nah, di sini itu sudah kembali seperti semula ya teman-teman. Nih, sudah proses untuk nge-booting ke Debian desktopnya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba si Debian-nya kalian itu tiba-tiba disuruh menginstal ulang, kalian cukup melepaskan si ISO Debian-nya ya teman-teman pada DVD atau yang gambar kaset ini, lalu kalian bisa mempower off-nya atau meresetnya ya teman-teman. Jadi cukup sampai sini materi yang pertama. Kita akan lanjut ke materi yang kedua. Nah, di sini kita masuk ke materi kedua, yaitu membuat user dengan add user. Di sini kita langsung saja untuk mempraktikannya ya teman-teman. Kalian bisa buka si Debian-nya. Kita masuk ke Debian-nya. Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke Debian-nya. Nah, di sini. Lalu kalian buka terminal ya teman-teman. Kita cari terminal, lalu kita jadi sebenarnya itu ada dua cara nih untuk membuat user. Yang pertama itu bisa menggunakan user add, dan yang kedua itu bisa menggunakan add user ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mempraktikkan cara yang kedua, yaitu menggunakan add user. Nah, yang pertama itu kalian perlu masuk ke dalam si root-nya terlebih dahulu. Kalian bisa ketikkan sumin ya teman-teman, seperti ini. Lalu kalian enter, kemudian masukkan passwordnya kalian. Nah, sudah. Nah, kalau misalkan udah di sini itu kalian bisa ketik perintah add user.
Untuk usernya itu bebas. Nah, di sini saya akan coba untuk menggunakan ISA 1 saja ya teman-teman. Di sini saya akan menyesuaikan yang ini. Nah, lalu kita enter seperti ini. Nah, di sini itu akan diminta untuk memasukkan password baru nih teman-teman. Nah, kalian masukkan passwordnya itu bebas, opsional, terserah kalian. Di sini saya akan mengisi passwordnya itu 456 saja ya teman-teman, agar mudah diingat. Kita enter. Terus kalian ketik ulang passwordnya. Nah, di sini itu akan diminta nih untuk mengisi identitas. Nah, di sini kalian kalau misalkan kalian mau diisi itu silakan bisa kalian isi. Jika tidak, kalian bisa klik enter saja ya teman-teman. Kita klik enter saja. Nah, jika kalian merasa sudah yakin, itu bisa ketik Y, kemudian kalian enter ya teman-teman. Kalian bisa mengetikkan Y kalau sudah yakin, lalu kita enter. Nah, di sini kalian bisa ketik perintah lagi nih, cat /etc/pswd ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kalian bisa enter saja. Nah, di sini itu akan muncul nih si hasilnya. Nah, di sini itu muncul ya teman-teman, hasilnya itu kalau semisalkan nih ISA 1 itu sudah otomatis tersimpan di dalam si bin bash ya teman-teman. Bisa dilihat kalau di sini lokasi penyimpanannya itu di bin bash. Nah, di sini kita akan coba nih ls home apakah sudah tersimpan apa belum. Kita ketikkan perintah ls/home ya teman-teman, /home seperti ini. Dikasih slash lagi, lalu kita enter. Nah, di sini juga sudah dibuatkan filenya nih teman-teman, sudah otomatis. Nah, di sini kita akan coba nih cek 10 baris terakhir menggunakan perintah tail /etc/passwd ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kalian bisa enter. Nah, di sini bisa dilihat juga nih kalau semisalkan kita pakai yang add user itu lebih simple, jadi langsung disediakan filenya. Nah, di sini kita akan coba nih cek filenya menggunakan su ISA 1 ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, maka di sini kita itu sudah otomatis masuk ke dalam si ISA 1 ya teman-teman, tanpa perlu memasukkan password karena posisi kita juga sudah berada di root. Jadi kalau semisalkan dari root ke sesama root itu tidak perlu memasukkan password lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba cek nih menggunakan OAMI ya teman-teman, pakai ini. Apakah sudah benar kita sudah berada di dalam file ISA 1? Lalu kita enter ya teman-teman. Nah, bisa dilihat kalau semisalkan kita itu sudah berada di dalam file ISA 1 nih teman-teman. Nah, di sini kita juga akan coba nih untuk memasukkan perintah pwd. Nah, lokasinya kita juga bisa dilihat nih kalau misalkan sudah berada
kita akan ketik PWD terlebih dahulu. Nah, di sini sudah hasilnya itu kalau misalkan sudah berada di dalam root ya teman-teman, jadi hasilnya itu berhasil di dalam. Jadi mungkin seperti itu saja cara untuk membuat user dengan menggunakan add user ya teman-teman. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang option pada user add ya teman-teman. Nah, jika sebelumnya itu kita sudah belajar tentang cara membuat user menggunakan add user, sekarang kita itu akan belajar bagaimana caranya option pada user add. Nah, di sini langsung saja kita mempraktikkannya. Tapi sebelum itu, di dalam perintah kan pastinya ada yang namanya kelemahan, seperti tidak bisa menggunakan tab dan sebagainya. Di sini itu kita akan coba nih untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi langsung saja kalian buka si Debian-nya. Nah, jadi di sini itu kalian bisa ketik perintah cat /etc /passwd ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kalian bisa enter. Nah, sudah. Nah, di sini itu kita akan coba pakai yang bin bash ya teman-teman. Di sini kita akan coba ls/home. Nah, di sini kita akan coba ls home ya teman-teman. Lalu kita enter. Di sini itu hasilnya itu pasti ada dua. Yang pertama itu ada ISA dan ada ISA 1 ya teman-teman. Karena tadi sudah dibuat menggunakan add user. Nah, di sini kalian bisa ketikkan perintah user add minnya itu 2 ya teman-teman, min help, min 2 lagi di belakangnya seperti ini. Oh iya, posisinya itu di dalam root ya teman-teman. Kalian harus masuk ke dalam root terlebih dahulu. Kemudian kita coba enter saja ya teman-teman. Kita coba enter. Nah, di sini itu di dalam user min help ini itu yang kita butuhkan itu ada min m untuk membuat home. Dan yang kedua itu ada min s untuk membuat sel ya teman-teman ini. Dan terus selanjutnya itu juga ada min h untuk membuka help. Nah, di sini juga masih ada banyak lagi, ada min r untuk sistem, min p untuk password dan lain sebagainya. Nah, di sini itu kita bisa ketikkan perintah user add, kemudian di sini min m, di sini min m, min s. Kita ketikkan user add min m, min s, /bin, /bash, terus ISA 1 ya teman-teman. Kemudian kalian bisa langsung saja mengenternya. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan ada perintah resmi dari user add-nya. Kalau misalkan user yang namanya ISA 1 sudah eksis atau sudah tertera. Berarti kalau semisalkan kita mau membuat lagi itu kita harus membuat dengan nama file yang berbeda. Misalnya ISA 2. Kita coba user add min m, min s, /bin, /bash, ISA 2 seperti ini ya teman-teman. Seperti ini kita enter.
Nah, maka ini itu kita akan coba buktikan apakah memang benar-benar sudah dibuatkan atau belum. Kita buktikan dengan perintah ls slash home ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, bisa dilihat di sini kalau semisalkan jumlah filenya itu sudah bertambah menjadi 3 ya teman-teman. Yang tadinya hanya 2 yaitu ISA dan ISA 1, sekarang karena sudah ditambahkan menggunakan user add min m min s yang tadi. Nah, di sini kita juga akan coba nih apa masuk ke dalam filenya. Tapi untuk masuk ke dalam file itu kita harus menggunakan akses root terlebih dahulu ya teman-teman. Ke dalam ISA 1 ya teman-teman. Kita ketikkan su ISA, kita akan masuk ke si ISA 2 ya teman-teman. Kita ketikkan perintah su, terus su ISA 2, lalu kita enter. Nah, maka kita itu akan otomatis masuk ke dalam si ISA 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita coba pwd agar lihat posisi kita itu di mana. Kita akan coba pwd apakah sudah benar-benar ada di dalam file ISA 2-nya atau belum. Kita bentar. Nah, di sini itu kita akan berada di root. Di sini kita coba woami ya teman-teman, woami. Lalu kita enter. Nah, bisa dilihat di sini itu hasilnya sudah menunjukkan ISA 2 ya teman-teman. Berarti kita sudah berhasil masuk ke dalam file si ISA 2-nya ini. Nah, jadi intinya itu kalau misalkan kita itu mau membuat user, kita juga harus menambahkan opsi yang akan dibuat. Seperti tadi contohnya saat kita itu akan membuat user dan kita mau dibuatkan home-nya, itu berarti kita harus menambahkan opsi lain seperti min, atau kalau misalkan kalian mau dibuatkan yang lainnya itu bisa kalian tambahkan sendiri. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, di sini kita akan memasuki ke materi yang keempat ya teman-teman, yaitu tentang membuat user dengan add user. Nah, di sini kita akan belajar nih bagaimana caranya membuat user dengan menggunakan add user. Singkatnya, add user itu lebih simpel daripada user add nih. Jadi akan langsung dibuatkan file sekaligus home-nya. Nah, di sini kalian bisa pergi ke dalam Debian kalian. Kita buka si Debian-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini itu kalian bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah sumin seperti ini. Lalu kita enter. Terus kalian masukkan si password si rootnya ya teman-teman. Lalu kita enter. Di sini kita akan coba memasukkan perintah add user, teman-teman, seperti ini. Add user ISA 3 teman-teman, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini kalian masukin password kalian. Di sini saya akan mengisi passwordnya seperti biasa menggunakan 456 supaya mudah diingat ya teman-teman. 456. Terus kalian enter, lalu kalian masukkan ulang si passwordnya tadi ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini saya akan mengkosongkan saja untuk identitasnya dengan menggunakan enter saja ya teman-teman.
Nah, di sini pencet ya teman-teman. Y, lalu kita enter lagi. Nah, di sini kalau misalkan sudah, kita itu akan coba ls/zoom, lalu kita enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan IZA3 itu sudah otomatis dibuatkan filenya ya teman-teman. Sudah langsung ada. Nah, kita akan coba ketik perintah tail slash etc, maaf teman-teman, slash etc slash passwd, lalu kita enter. Nah, di sini juga lokasinya sudah di bin bash ya teman-teman. Nah, kita akan coba juga nih untuk masuk ke dalam filenya. Di sini kita akan coba masuk menggunakan perintah su IZA3 ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam file IZA3. Kita coba ketikkan woan i ya teman-teman, woan i, lalu kita enter. Nah, bisa dilihat di sini itu sudah tertera kalau misalkan kita sudah ada tulisannya di IZA3 ya teman-teman. Yang ini teman-teman, posisinya itu sudah bisa dilihat root, di posisinya itu di root ya teman-teman. Dan jadi intinya itu kalau misalkan kalian mau membuat user itu lebih mudah menggunakan add user daripada user add, kurang lebihnya itu seperti itu. Nah, di sini kita akan masuk ke materi yang kelima ya teman-teman, yaitu tentang membuat grup. Sebelumnya kita sudah pernah membuat user baru, baik menggunakan cara 1 dan 2. Nah, sekarang kita itu akan belajar bagaimana caranya membuat grup. Fungsi grup sendiri itu untuk mengelompokkan beberapa user menjadi satu. Misalkan kita punya user 1 sampai 5 dan kita itu mau memberikan akses tertentu untuk 3 user. Jadi tanpa harus terkonfigurasi satu persatu, itu kita bisa menggunakan yang namanya grup. Jadi sekalian terkonfigurasi itu akan terkonfigurasi semua. Jadi kalian itu hanya perlu konfigurasi satu kali saja. Maka semuanya yang ada di dalam grup itu akan langsung otomatis terkonfigurasi. Nah, di sini kita langsung saja mempraktikannya. Kalian buka si Debian-nya ya teman-teman. Debian-nya, lalu kalian masuk ke root-nya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba cek dulu nih grup apa saja yang sudah pernah dibuat sebelumnya dengan masukkan perintah cat /etc /group ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan sebelumnya itu ada grup yang pertama itu ada grup IZA yang otomatis dari Debian-nya saat kita install. Yang kedua itu ada IZA1, IZA2, dan IZA3. Nah, di sini itu kita akan coba untuk membuat grup lagi nih. Perintahnya itu group add, terus di sini kalian bisa menamai grupnya itu bebas ya teman-teman. Tapi di sini saya akan menamainya itu dengan nama group 1 seperti ini. Nah, terus kemudian kita enter. Nah, terus kemudian kita coba cek nih ya, menggunakan cat /etc /passwd, lalu kita enter. Maaf teman-teman, pakainya itu cat /etc /group seperti ini teman-teman. Maaf.
lalu kita enter. Nah, bisa dilihat di sini itu grup 1 sudah muncul. Nah, kemudian kita akan coba buat lagi nih grup 2 menggunakan perintah sama ya teman-teman, yaitu grup add grup 2 ya teman-teman. Lalu di sini kita enter. Nah, di sini kita coba cek apakah hasilnya itu sudah muncul atau belum menggunakan get/etc/group. Lalu kita enter. Nah, bisa dilihat di sini itu baik grup 1 maupun grup 2 itu semuanya sudah muncul. Jadi kurang lebihnya itu caranya seperti itu untuk membuat grup pada Debian. Nah, teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasannya ke-6 ya teman-teman, yaitu tentang menambahkan user ke grup. Di sini itu kita akan belajar bagaimana caranya menambahkan suatu user ke dalam grup tertentu. Nah, di sini kita akan langsung saja praktekkan caranya ya teman-teman. Kalian terutama buka Debian, lalu buka si terminalnya ya teman-teman, lalu kalian masuk ke dalam root ya teman-teman. Kita masuk ke dalam root. Nah, sebelumnya itu kita harus ngecek dulu nih apakah user-usernya itu sudah masuk ke dalam grup lain atau belum. Nah, di sini kita coba cek mulai dari user yang paling atas dulu nih, yang perintahnya itu ID, maaf teman-teman, Isa ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan di sini itu sudah masuk ke dalam beberapa grup nih, seperti grup seperti ini ya teman-teman, grup Floppy, terus audio, video, plug dev, users, net dev, scanner, Bluetooth, dan admin, dan lain sebagainya. Nah, kita coba cek user yang lainnya nih, perintahnya masih sama, menggunakan ID, lalu ketikkan usernya. Nah, di sini grupnya yang user kedua saya itu di grup ISA 1, dan kemudian ada di grup user. Nah, di sini kita cek lagi user yang lainnya ya teman-teman, masih menggunakan perintah yang sama seperti ini. Lalu kita enter. Nah, di sini yang user ketiga saya itu hanya berada di grupnya saja, berarti hanya di grup ISA 2. Nah, kita cek lagi yang lainnya ya teman-teman, yang ISA 3. Enter. Nah, di sini itu yang keempat itu sama seperti yang kedua, yaitu ada ISA 3 dan di user ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba bagaimana caranya menambahkan si user-user ke dalam satu grup. Di sini kita akan masukkan perintah user add min help seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini itu ada beberapa option yang akan kita gunakan, itu option min G ya teman-teman, option min G dan min A ya teman-teman. Kita akan coba nah, di sini kemudian kita itu masukkan perintah user mode
user mode, terus min G, lalu kemudian kita itu akan memasukkan nama grupnya. Di sini saya coba memakai grup 1 ya teman-teman, gunakan grup 1 seperti ini. Terus kemudian masukkan nama user kalian yang akan masuk ke dalam grup seperti ini. Saya akan memasukkan si usernya itu menggunakan ISA1 seperti ini. Terus kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan coba cek nih menggunakan perintah ID, terus nama usernya ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Nah, di sini bisa dilihat misalkan di dalam grup itu ada di grup ISA1 dan grup 1 yang baru saja kita masukkan. Nah, di sini kita akan coba nih memasukkan si ISA1 ke dalam grup 2 juga. Nah, kita masukkan lagi perintahnya user mode, terus min G, sumut min G, grup 2 ISA1 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, kita coba cek di ISA1 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan grupnya itu sudah berubah ya. Yang tadinya itu grup 1 sekarang menjadi grup 2. Nah, di sini kita akan coba lagi untuk memasukkan si ISA1 ini ke dalam grup 1 dan 2. Kalau misalkan ini kan posisinya hanya ada di dalam grup 2 atau grup 1 saja, salah satu. Nah, di sini kita akan coba memasukkan ke dalam dua-duanya. Nah, perintahnya itu user mode, terus min ag seperti ini. Kemudian nama grupnya, karena kita akan masuk ke dalam grup 2 saja ya teman-teman. Grup 2 seperti ini. Oh, maaf, kita akan masuk ke grup 1 saja. Lalu ketikkan user tadi. Saya akan menggunakan ISA1. Kemudian kalian enter saja ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Nah, di sini kita akan coba cek nih ID ISA1 seperti ini. Lalu kita enter. Nah, bisa dilihat kalau semisalkan di sini sudah masuk ke dalam grup 1 dan grup 2. Jadi kurang lebihnya itu begitu caranya untuk menambahkan user ke dalam grup ya teman-teman. Kita akan masuk ke materi yang selanjutnya teman-teman. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan materi yang ketujuh ya teman-teman, yaitu menghapus user dan grup. Nah, kita langsung praktikkan saja bagaimana caranya. Kita akan masuk ke si dalam Debian-nya terlebih dahulu. Lalu kalian buka si terminalnya, lalu kalian masuk ke dalam root-nya ya teman-teman. Nah, untuk menghapus user dan grup, di sini kalian bisa masukkan perintah user del ya teman-teman. User del seperti ini. User del yang berarti user delete. Terus min help. Nah,
Minhelp ini itu untuk melihat option apa saja yang ada di dalamnya. Kita enter. Nah, di sini di dalam user Minhelp ini option yang kita butuhkan itu ada dua. Yang pertama itu ada minf untuk forge yang ini, yang kedua itu ada minr yang ini untuk menghapus. Nah, di sini kita akan langsung coba untuk meng-ls terlebih dahulu. Kita enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan ada beberapa nih, yaitu ada 4 user ya teman-teman, dan ada 3 atau ISA 1, ISA 2, dan ISA 3 user yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi di sini kita akan coba cek dulu nih menggunakan perintah tail etc passwd seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan penyimpannya itu sudah otomatis di bin base ya teman-teman, di dalam bin base semua ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba menghapus file yang ini, yang ISA3. Untuk perintahnya kalian bisa memasukkan perintah user del minrf ISA3 seperti ini. Kemudian kalian enter. Nah, di sini itu akan ada pemberitahuan dari si user del. Kalau misalkan tidak ditemukan, akan ada pemberitahuan seperti pesan error. Nah, tapi di sini kita akan coba cek nih apakah sudah benar-benar terhapus atau belum. Kita coba cek su ISA3 ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan sudah tidak aktif ya teman-teman, berarti tandanya itu sudah dihapus atau sudah tidak ada lagi. Nah, untuk membuktikannya kita akan coba masukkan perintah cat /etc/passwd, lalu kita enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan filenya itu hanya ada ISA 1 dan ISA 2, tidak ada ISA 3 karena sudah dihapus ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba nih untuk menghapus grup. Kalau misalkan yang tadi kan ISA 3 itu kan usernya, nah sekarang itu kita akan coba menghapus grupnya. Di sini kita akan coba ketikkan cat /etc/group seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menghapus grup 2 ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa masukkan perintah group del group 2 ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kalian bisa enter. Nah, di sini kalau misalkan sudah itu kita bisa cek nih apakah masih ada atau tidak menggunakan tail /etc/group ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, bisa dilihat kalau misalkan di sini itu hanya ada grup 1 nih, grup 2-nya itu sudah terhapus.
dan tersisa itu hanya grup 1 saja. Nah, kita coba cek nih, kan sebelumnya itu IZA 1 itu kan dia masuk ke dalam grup 1 dan 2 nih. Apakah masih tetap ada atau tidak? Kita coba cek menggunakan ID IZA 1 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Nah, di situ itu hanya ada grup 1 nih, grup 1 doang, karena grup 2-nya itu sudah kita hapus tadi. Jadi intinya itu kalau misalkan user yang ada di suatu grup yang sudah dihapus itu akan otomatis menghilang atau sudah tidak ada lagi. Atau bisa dibilang sudah tidak masuk lagi ke dalam grupnya, karena grupnya itu sendiri sudah dihapus dari server kita. Nah, jadi materi dari saya mengenai bab 12 tentang manajemen user and group sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.